Karena masalah itu datang dengan sendirinya. Masalah itu kayak jelangkung, teman-teman. Datang tanpa kita undang, pergi tanpa kita usir. Terus apa yang harus kita lakukan dengan masalah? Kalau kita punya masalah, maka yang bisa kita lakukan adalah memperbesar kapasitas diri kita. Sehingga ketika kapasitas kita lebih besar, maka masalah sebesar apapun akan lebih kecil. Karena apa? Karena kapasitas kita semakin besar. Jadi intinya apa? Ketika kita punya masalah, maka perbesarlah kapasitas diri kita. Sehingga masalah itu akan terlihat kecil di depan kita. Karena apa? Karena kita semakin besar. Oke teman-teman. Kemudian apa? P. P-nya apa? P-nya adalah pikirkan hal yang positif-positif saja. Jadi ayo caranya bagaimana? Otak kita jejali dengan pikiran-pikiran yang positif-positif saja. Kita jejali dengan sesuatu hal yang baik-baik saja. Kita jejali dengan apa? Dengan informasi yang bagus-bagus saja. Karena apa? Dengan pikiran yang positif, maka tindakan kita akan menjadi yang positif juga. Karena pikiran yang positif ini akan mempengaruhi bagaimana cara kita bertindak, teman-teman. Ingat, apa yang terjadi pada diri kita bukanlah apa yang kita inginkan, tapi apa yang kita pikirkan. Sekali lagi, apa yang terjadi pada diri kita bukanlah apa yang kita inginkan, tapi apa yang kita pikirkan. Maka dari itu, pikirkan yang baik-baik saja. Karena apa? Tuhan pernah berfirman bahwa aku tergantung daripada prasangka hambaku. Kalau hambaku bersangka baik kepadaku, maka aku akan memberikan yang terbaik kepada hambaku. Kalau hambaku berprasangka jelek kepadaku, maka aku akan memberikan jelek kepada hambaku. Maka dari itu apa? Pikirkan yang baik-baik saja. Sekali lagi, apa yang terjadi pada diri kita bukanlah apa yang kita inginkan, tapi apa yang kita pikirkan. Kemudian I-nya apa? Introspeksi diri. Sekali lagi, I-nya apa? Introspeksi diri. Maka kita senantiasa di tengah malam kita bermunajat pada Tuhan Yang Maha Esa, di tengah kesendirian kita senantiasa termenung, bertafakur pada Tuhan Yang Maha Esa, melihat apakah kita sudah melakukan yang terbaik hari ini. Kita senantiasa bertanya, apakah sudah melakukan yang baik, atau apakah aku masih melakukan sesuatu yang kurang baik. Kalau kita seharian sudah melakukan yang terbaik, maka kita bisa berpikir akan melakukan sesuatu yang jauh lebih baik lagi. Kita tingkatkan perilaku kita yang sudah baik tadi. Terus kemudian kalau ada perilaku kita yang kurang baik, yang tidak baik, apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah meminta ampunan. Kita menyesalinya dan kita tidak akan melakukan lagi. Yang terpenting adalah kita meminta ampunan kepada Tuhan Yang Maha Esa terhadap perilaku kita yang tidak baik. Jadi sekali lagi, kita ingat nih sehari ini kita melakukan apa? Kita introspeksi diri. Kalau perilaku kita sudah baik, ayo kita tingkatkan lagi perilaku kita sudah baik. Kalau perilaku kita ada yang kurang baik, maka ayo kita memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar memberikan ampunan yang paling sempurna terhadap perilaku kita yang tidak baik tadi. Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah R. Apa R itu teman-teman? Relaksasi diri. Merilekskan diri. Dengan cara apa kita menenangkan diri kita? Dengan cara apa menenangkan dirinya? Bisa mendengarkan musik yang mendayu, mendengarkan musik yang slow. Kita bisa berjalan-jalan di tepi pantai. Kita bisa berjalan di pegunungan. Kita merilekskan diri. Ketika kita sudah berintrospeksi diri tadi, kita tahu kelemahan kita, kelebihan kita, perilaku kita, baik yang buruk ataupun yang baik. Maka setelah itu semuanya kita ingat, maka kita merilekskan diri. Kita memaafkan diri kita sendiri. Mencintai diri kita sendiri. Menyayangi diri kita sendiri. Karena diri kita ini perlu disayangi, perlu dicintai, perlu dimanja. Sekali-sekali kita memanjakan diri kita. Kita pijat diri kita. Kalau kita ada rezeki, kita panggil tukang pijat untuk pijat diri kita. Kita sepah diri kita. Kita manjakan diri kita ini. Karena diri kita ini, fisik kita ini yang telah kita bawa yang dibawa diri kita, yang menemani kita siang malam ini juga butuh yang namanya perhatian. Fisik kita ini, diri kita ini juga butuh yang namanya cinta dan kasih sayang. Maka cintailah diri kita ini, sayangilah diri kita ini, baru kita menyayangi orang lain. Dan sampai kembali, menyayangi orang lain melebihi menyayangi diri kita sendiri. Bisa bangkrut kita. Oke teman-teman, jadi sayangi diri kita, perhatikan diri kita terlebih dahulu. Oke? Kemudian apa? I-nya apa teman-teman? Improve. Apa yang kita improve? Apa yang kita tingkatkan? Improve knowledge kita, improve skill kita.
improve attitude kita. Caranya bagaimana? Caranya kita banyak belajar, sempat waktu untuk baca buku, ikut pelatihan, ikut seminar, dan lain sebagainya. Karena valensi seseorang itu akan meningkat seirama dengan skillnya yang meningkat, seirama dengan pengetahuannya yang meningkat, seirama dengan attitude-nya atau sikapnya yang meningkat pula. Maka dari itu ayo kita sama-sama senantiasa mengimprove diri kita, mengkualitaskan diri kita, sehingga valensi kita juga akan meningkat, pengetahuan kita meningkat, skill kita meningkat, attitude kita meningkat. Maka ketika kita ini meningkat, improvisasi diri kita ini meningkat, maka segala sesuatu hal itu akan terlihat kecil di mata kita. Mengapa? Karena diri kita senantiasa selalu meningkat dan meningkat menjadi lebih baik dan lebih baik. Seperti itu. Oke? Spirit. Yang terakhir adalah T. T-nya apa? Tentukan target kita dengan cara yang smart, dengan cara yang indah, dengan cara yang masuk akal. Caranya gimana teman-teman? Caranya adalah memplanningkan dan menargetkan sesuatu itu dengan cara yang bisa terukur. Seperti itu. Yang bisa diraih. Jangan terlalu membebani diri kita. Lakukan yang terbaik, apa yang di depan mata kita. Yang di belakang mata kita apa? Biarin aja. Kita harus punya skala prioritas. Dan prioritas kita adalah yang ada di depan kita. Maka caranya bagaimana? Kerjakan yang bisa dikerjakan. Yang bisa dikerjakan, pending dulu. Tapi ketika kita bisa mengerjakan sesuatu apa yang bisa kita kerjakan, maka lakukan yang terbaik. Pikirkan sesuatu yang bisa kita pikirkan terlebih dahulu. Kerjakan sesuatu yang ada di depan mata kita. Mengerjakannya dengan terbaik. Ketika kita muncul hal yang baru lagi, kerjakan yang terbaik lagi. Ketika muncul hal yang baru lagi di depan mata kita, di hadapan kita, maka lakukan yang terbaik. Sehingga segala sesuatu yang mendatangi kita akan memberikannya yang terbaik. Karena kita apa? Kita fokus satu persatu. Oke? One team, one spirit, dan sekarang apa? One goal. Cara membuat goal yang bagus adalah dengan SMART. Ya. Apa SMART itu teman-teman? Nah, banyak kita ulas SMART itu apa sih sebetulnya. SMART ini adalah cara membuat goal yang baik adalah dengan cara SMART. Apa itu SMART? SMART itu adalah spesifik. Spesifik, kemudian apa? Measurable, kemudian apa? Achievable, kemudian apa? Realistic, kemudian apa? Timely. Oke? Kita bahas satu persatu sekarang. Cara membuat goal yang baik adalah dengan cara yang SMART. Spesifik. Apa yang dimaksud dengan spesifik? Spesifik ini adalah jelas. Jelas apa yang kita inginkan. What do you want? Apa yang kamu mau? Ya, jadi jelas, terukur, secara detail. Detail ini jelas. Maunya seperti apa? Seperti itu. Ya. Kemudian SMART, measurable. Apa sih measurable itu? Measurable adalah terukur. Apa yang dimaksud terukur? Bagaimana kita mengetahui kalau kita sudah mencapainya? Ada ukuran yang jelasnya, ada parameternya, ada ukurannya, ada tahapan-tahapannya yang jelas, sehingga kita ini tahu kita ini sudah sukses berapa persen dari target yang kita tetapkan. Kita sudah sukses 20%, 50%, 70%, 80%, 90%, atau kita sudah 100%. Ini terukur dengan jelas. Kemudian A, SMART, A-nya apa? Achievable, apa itu? Dapat diraih. Jadi kita tanya diri kita, apakah target itu dapat kita raih atau tidak? Itu mustahil atau tidak? Simple. Oh, itu bisa kita raih dengan segala upaya kita dan segala daya dan kemampuan kita. Oke. Sehingga kita akan berpikir apa? Yang rasional. Bagaimana caranya, strateginya agar bisa achieve. Gitu. Oke? R. R-nya apa? Realistik. Apa itu? Apakah kita dapat meraihnya secara realistik atau khayalan? Ini mimpi atau ini lamunan? Jadi kita harus realistis memandang sesuatu. Kita siapa? Goal kita ini seperti apa? Target kita ini seperti apa? Realistikkah kita dalam mencapai goal itu? Kalau orang lain bisa, berarti kita pasti bisa. Realistik itu ukurannya jelas kok. Apa ini? Orang lain bisa, kita pasti bisa. Jangan sampai kita mau realistik, orang lain itu hebat, saya enggak. Itu bukan realistis namanya. Realistis itu adalah kita sama-sama manusia. Orang lain bisa, kita pasti bisa. Orang lain mampu, kita pasti mampu. Tim lain mampu, tim kita juga pasti akan mampu. Itu namanya realistis, teman-teman. Oke? Yang terakhir, timely, waktu. Kalau kita bicara waktu, kita akan bicara masalah
kapan kita bisa meraihnya. Jadi cara membuat goal ini adalah kapan kita bisa meraihnya. 1 minggu kah? 1 bulan kah? 5 bulan kah? 6 bulan kah? Atau 1 tahun kah? Jadi ini jelas ukurannya. Oke? Smart. S-nya apa tadi? Spesifik, measurable, achievable, realistic, dan timely. Teman-teman, jadi itu adalah sharing kita pada hari ini. Bagaimana cara kita meningkatkan kualitas kepemimpinan kita sehingga target atau harapan kita atau keinginan kita ini bisa diraih dengan semboyan one team, one spirit, one goal. Oke, jadi nggak bisa dibolak-balik, harus urut one team, one spirit, one goal. Goal itu bisa tercapai kalau memiliki satu spirit, satu keyakinan. Spirit bisa dicapai tidak mungkin hanya dengan 1-2 orang, tapi satu tim harus kuat. Maka harus memiliki perasaan one. One goal bisa diraih karena ada one spirit. One spirit bisa diraih karena ada perasaan one team. Sekali lagi, one team, one spirit, one goal. Oke teman-teman, ini adalah sharing satu bagi teman-teman. Semoga sharing kali ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan semoga teman-teman sukses selalu dalam segala bidang, dalam segala. I love you. I know you can.